Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan membuat video tentang pencemaran lingkungan, yaitu dengan tema polusi air. Saya sendiri atas nama Fauzi Rofakoh dengan NIM 2186026009. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari penyebab dan bagaimana pengaruh pada pencemaran lingkungan. Pencemaran sungai sering disebut pencemaran air yang terjadi di sungai atau saluran air lainnya dengan zat yang dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas air. Sumber umum pencemaran air sungai termasuk limbah industri, limbah pertanian, dan limbah air hujan, serta polutan yang memasuki sungai dari limbah yang dibuang langsung atau tidak langsung ke sungai dari sumber limbah. Limbah dari industri dan limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik, yang hanya dibuang langsung ke sungai. Limbah yang disebabkan aktivitas pertambangan di hulu sungai yang mengakibatkan air menjadi keruh dan kekuningan. Air keruh yang kekuningan ini menyebabkan berbagai jenis ikan-ikan di sungai menjadi mati. Hal ini menimbulkan endapan limbah yang berwarna kuning. Air dan endapan jika mengenai kulit akan menyebabkan gatal-gatal pada kulit yang terkenanya. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ini dirasakan oleh para petani. Tanaman padi dan tanaman-tanaman lainnya akan memiliki daun yang menguning dan kecoklatan. Dapat kita lihat bersama, padi yang memiliki daun yang menguning dan memiliki buah biji yang sangat sedikit dari dampak limbah pertambangan ini. Bentuk pencemaran sungai yang paling umum adalah sedimentasi, yang disebabkan oleh kelebihan tanah dan sedimen yang masuk ke sungai akibat praktik pengolahan lahan yang buruk. Kelebihan tanah dan sedimen yang masuk ke dalam sungai akan mengakibatkan erosi pada bibir sungai. Sedimen tersebut dapat mengurangi kualitas air dan habitat bagi ikan dan spesies-spesies lainnya, serta dapat menyumbat dan memblokir asupan air untuk irigasi. Polutan-polutan kimia yang dilepaskan ke dalam sungai dikategorikan sebagai polutan organik atau anorganik. Polutan organik umum termasuk pestisida, herbisida, dan deterjen. Polutan organik dapat berasal dari industri dan sumber lainnya. Polutan anorganik termasuk logam berat seperti timbal, merkuri, korum, serta senyawa anorganik seperti amonia, nitrat, dan fosfat. Polutan ini dapat berasal dari input langsung atau tidak langsung, seperti operasi industri dan pertanian. Limbah yang berasal dari masyarakat sendiri yang membuang sampah ke sungai. Sampah yang menumpuk di aliran sungai juga membuat kualitas air menjadi semakin memburuk. Sampah-sampah yang tertumpuk di bibir sungai juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Tanpa perencanaan strategis yang efektif, pencemaran sungai dapat menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Kualitas air yang buruk yang disebabkan oleh pencemaran sungai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem,
penurunan produksi pangan, dan masyarakat akan mendapatkan dampaknya secara langsung. Dalam kasus ekstrim, pencemaran sungai dapat menyebabkan kehancuran bagi kehidupan hewan dan tanaman air, serta keracunan air di dalam sungai. Untuk mengurangi pencemaran sungai, pemerintah dan industri harus menerapkan praktik pencegahan pencemaran dan pengolahan air. Beberapa dari strategi ini meliputi pengolahan air, limbah yang tepat, konservasi habitat alam, pengendalian lapisan air pertanian dan pemukiman, serta pengurukan dasar sungai dan pembuatan talut pada bibir sungai untuk meminimalkan terjadinya erosi. Warga dapat membantu mengurangi pencemaran sungai dengan menghemat air dan mengurangi penggunaan bahan kimia dan polutan lainnya, serta menangani sampah dan limbah rumah tangga dengan benar. Sekian video dari saya dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.